Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tips tentang bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran dengan mudah ya. Dan tips ini eh, dipraktekkan di pondok pesantren The Mutakin, pondok pesantrennya Kamil dan Ahmad ya, yang juara di Hafidz Indonesia. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu mudah dihafal ya. Itu sudah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qamar ya. Berulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Yang artinya, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, maka apakah ada yang mau menghafalnya? Jadi kunci sukses utama dalam menghafal Al-Quran itu sebenarnya hanya satu ya, yaitu kemauan kita, kesungguhan kita dalam menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat Allah itu. Tentunya kesungguhan kita dalam menghafal Al-Quran itu mengharuskan kita untuk meluangkan banyak waktu dalam proses menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz ini ya. Kalau kita ingin benar-benar menghafalkan, menghatamkan 30 juz itu, tentunya kita sangat memerlukan waktu yang tidak sebentar ya. Dan itu harus continue, artinya harus istiqomah ya. Tiada hari tanpa baca Al-Quran, tiada hari tanpa megang Al-Quran. Itu yang perjuangan yang harus kita lakukan demi mencapai kesuksesan kita dalam menghafal Al-Quran itu. Tips yang akan kita bagikan ke teman-teman ini terkhusus ya bagi yang sudah lancar dalam membaca Al-Qurannya. Kami sarankan bagi teman-teman yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, lebih baik dilancarkan dulu ya, belajar dalam membaca Al-Quran dengan lancar ya. Kalau kita masih belum lancar dalam membaca Al-Quran dan memulai untuk hafalan Al-Quran, saya kira ini akan kurang efektif ya, karena nanti kita seperti kerja dua kali ya. Ketika kita belum lancar namun kita sudah mulai menghafal Al-Quran, nanti hafalan yang kita hafalkan akan memiliki banyak kekeliruan dalam pelafalan ayat-ayat Al-Quran yang kurang sesuai dengan bacaan yang berstandar tajwidnya, sehingga kita harus menghafal ulang sesuai versi yang benar ya. Makanya kita tidak sarankan bagi teman-teman yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran untuk memulai menghafal Al-Quran. Lebih baik diperlancar lagi bacaannya sampai benar-benar lancar, baru bisa memulai menghafal Al-Quran. Baik teman-teman, kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai ayat 16 ya, di halaman yang ketiga ini ya. Untuk tips menghafal Al-Quran satu halaman ini dengan mudah ya, kita bisa membagi ya, satu halaman ini menjadi 3 bagian ya. Bagian pertama ayat 6 sampai ayat 9, bagian kedua ayat 10 sampai ayat 13, bagian ketiga ayat 14 sampai terakhir 16 ya. Jadi agar kita lebih mudah dalam menghafal, kita bagi tadi ya menjadi 3, kita hafalkan bagian per bagiannya. Jadi kita usahakan fokus untuk bagian pertama dulu, dari ayat 6 sampai ayat 9. Ya, kita fokuskan untuk menghafalkan 4 ayat ini terlebih dahulu ya. Kita baca berulang-ulang sampai benar-benar kita lancar, tidak ada kesalahan dalam bacaan, kemudian sudah mulai hafal sedikit-sedikit ya. Nah, tentunya kadar kemampuan hafalan setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang
mungkin dibaca 10 kali sudah hafal, ada yang dibaca harus sampai 20 kali baru hafal, ya. Berbeda-beda. Mungkin saja di antara teman-teman ada yang kecerdasannya luar biasa ya, baru baca mungkin 3 kali atau 5 kali sudah hafal dengan lancar, ya. Praktek dalam menghafalkan ini bisa kita praktekkan sendiri maupun kita praktekkan dengan teman atau ustadz yang menyimak hafalan kita, ya. Kalau hafalan mandiri bagaimana? Kita bisa menggunakan teknik menghafal membuka dan menutup mata, ya. Jadi sekiranya kita sudah membaca berulang kali, kemudian bacaan kita sudah lancar, sudah sedikit-sedikit hafal, kita mulai memejamkan mata kita. Kita bisa memulai satu ayat dulu, ya. Contoh, ini ayat yang ke-6 ya. Kita sudah merasa sudah lancar, ya. Kita pejamkan mata kita. Kemudian kita baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian kita bisa membuka mata kita, ya. Kita cek ayat yang ke-6. Nah, kita ingat-ingat apakah bacaan kita sudah sesuai dengan ayat yang ke-6 ini. Kalau ada kesalahan, kita ulang lagi, ya. Kita benarkan, kita sesuaikan yang salah dengan yang benar. Kemudian kita ulang lagi sampai betul-betul benar, ya. Nah, jika ayat yang ke-6 kita rasa sudah betul, ya, kita lanjut ke ayat yang ke-7, ya. Dengan teknik yang sama, ya. Tanpa harus memulai dari ayat yang ke-6, ya. Kita langsung ke ayat yang ke-7 aja, ya. Kita baca dengan mata terbuka dulu, kemudian kita pejamkan mata kita baca dengan memejamkan mata kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun adzim. Kemudian kita buka mata kita cek, ya, dengan ayat yang ke-7 apakah bacaan kita sudah sesuai dengan ayat yang ke-7. Tentunya prakteknya tidak semudah ini, ya, karena ini hanya sebagai contoh saja, ya. Begitu seterusnya kita praktekkan ayat ke-8 kemudian ke-9, ya. Ketika sudah sampai ayat ke-9, kita gabungkan dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, ya. Pastikan kita benar-benar lancar dalam menggabungkan hafalan kita dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, ya. Kita ulang-ulang terus kalau belum lancar, ya. Sampai betul-betul lancar, baru kita boleh pindah ke bagian yang kedua, ya. Kita bisa menerapkan metode yang sama dengan cara kita menghafalkan bagian yang pertama tadi, ya. Kita awali dengan membaca dari ayat 10 sampai ayat 13 berulang kali, ya. Bisa sampai 10 kali atau bahkan lebih sampai bacaan kita benar-benar lancar, ya. Ketika kita sudah merasa bacaan kita lancar, kita baru bisa pindah ke metode hafalan membuka dan menutup mata, ya. Seperti di bagian yang pertama, ya, kita mulai satu ayat dulu, ayat ke-10. Ketika sudah hafal, kemudian pindah ayat 11. Ketika sudah hafal, pindah ke 12 sampai ke 13, ya. Ketika sudah lancar semuanya, baru kita gabungkan, ya. Baru kita gabungkan dari ayat ke-10 sampai ayat ke-13, ya. Kita pastikan benar-benar lancar, ya, dari ayat 10 sampai ayat ke-13 dalam proses penggabungan dari satu ayat ke ayat berikutnya, ya. Setelah kita merasa sudah lancar, kita jangan berpindah ke bagian ketiga terlebih dahulu, ya. Akan tetapi kita gabungkan dulu bagian pertama, ya, ayat ke-6 sampai ayat ke-9 dengan bagian kedua ini, ya. Kita gabungkan dan
kita harus benar-benar sampai bisa lancar ya. Baru kita boleh pindah ke bagian yang ketiga. Di bagian ketiga kita lakukan metode yang sama dengan metode yang kita gunakan untuk menghafal bagian pertama dan kedua ya. Itu kita baca sampai lancar dulu, kemudian baru kita hafalkan per ayat dengan metode hafalan membuka dan menutup mata ya. Ketika sudah sampai akhir, baru kita gabungkan antar ayat ya. Kemudian setelah kita merasa sudah hafal bagian ketiga ini, baru kita mulai menggabungkan dari bagian pertama, kedua, dan ketiga ya. Demikian tips mudah menghafal Al-Quran yang bisa kita bagikan kepada teman-teman sahabat Al-Quran ya. Semoga bermanfaat dan nantikan tips-tips kita selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.